Hello minasan, kembali lagi di channel Wibu Akut. Ingat Akut pakai D bukan pakai T. Di video kali ini Wibu Akut akan melanjutkan alur cerita Attack on Titan season 2. Setelah kemarin kita mendapatkan sebuah fakta mengejutkan, yaitu terdapat Titan di dalam dinding, dan Ymir yang ternyata juga memiliki kekuatan Titan seperti Eren. Oke, daripada kita berlama-lama mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Setelah sebelumnya Ymir menunjukkan bahwa dia juga memiliki kekuatan Titan, kita sekarang dibawa masuk ke masa lalu Ymir. Waktu masih ikut pelatihan sebagai prajurit, Ymir dan Krista sedang dalam pelatihan musim dingin. Namun karena ada satu orang yang cedera, Krista berusaha menolongnya sekuat tenaga. Ymir menyuruh Krista untuk meninggalkan orang itu, tetapi Krista menolak karena merasa masih sanggup menolongnya. Namun Ymir melihat niat lain dari Krista. Ymir menduga bahwa Krista ingin mati di pelatihan ini. Ymir tahu identitas Krista yang sebenarnya. Krista ini anak dari selir seorang bangsawan. Entah ada masalah apa, tapi Krista memang sudah diincar untuk dibunuh. Tetapi Ymir tak berniat membeberkan rahasia ini. Justru Ymir prihatin dengan keadaan Krista. Ymir juga punya latar belakang yang hampir mirip dengan Krista, makanya dia bersimpati kepada Krista. Di sini Ymir sebenarnya menggunakan kekuatan Titan, namun Ymir tak menunjukkannya ke Krista. Ymir membawa prajurit yang terluka dengan selamat. Tak lama Krista datang menyusul. Ymir dan Krista membuat janji. Suatu saat nanti Ymir akan ungkapkan semua rahasianya. Tetapi jika saat itu terjadi, Krista disuruh merebut nama aslinya dan hiduplah dengan bangga. Masa lalu berakhir, kembali lagi ke Ymir yang berubah menjadi Titan. Wujud Titan Ymir sangat kecil, tidak seperti Eren dan Annie. Namun karena bentuk Titan Ymir kecil, justru memiliki kelincahan yang sangat luar biasa. Sementara itu Connie, Krista, Bertolt, dan Reiner hanya bisa terkejut melihat kekuatan Ymir. Ymir masih asik membantai para Titan yang mengepung mereka, tetapi efek pertarungan mereka membuat kastil menjadi goyang. Krista hampir jatuh akibat dari pertarungan ini. Untungnya kaki Krista ditahan oleh Reiner sehingga tak membuatnya jatuh. Namun entah mengapa raut wajah Reiner seakan berubah. Tanpa sadar Reiner meremukkan kaki Krista. Reiner bertanya apa Krista tahu kalau Ymir selama ini adalah Titan. Krista menjawab bahwa dia sama sekali tak mengetahuinya. Padahal Krista dan Ymir sangat dekat sudah lama. Connie memiliki pemikiran bahwa Ymir sudah tahu bahwa dirinya memiliki kekuatan Titan, tidak seperti Eren yang tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan Titan. Karena merasa pertarungannya bisa membuat menara kastil roboh, Ymir memutuskan untuk bertarung di bawah. Namun karena Titan Ymir ini kecil, kekuatannya masih kurang untuk melawan Titan-Titan itu. Melihat hal tersebut, Krista menjadi jengkel. Bahkan Krista yang cantik sampai bisa melontarkan kata-kata yang nyelekit juga rupanya. Tanpa pikir panjang Ymir langsung menggunakan batu bata kastil untuk menakol semua Titan yang ada. Namun karena hal tersebut membuat kastil menjadi roboh. Sepertinya ini bagian dari rencana Ymir, merobohkan kastil dan membuat Titan-Titan itu pada tertimpa runtuhan kastil. Lalu Ymir menyuruh Krista, Connie, Bertolt, dan Reiner untuk naik ke kepalanya agar bisa selamat dari robohnya kastil. Setelah itu kastil benar-benar roboh, namun para Titan masih bisa bangkit lagi. Ymir dikeroyok dengan brutal. Krista mencoba menolongnya, tetapi baru hampir mendekati Ymir sudah ada Titan muncul di depan matanya. Dan tiba-tiba Titan yang di depan Krista ada yang membegal. Yang membegal ternyata adalah Mikasa. Ternyata para pasukan Survei Corps sudah datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan cepat para Titan berhasil dilibas satu persatu. Eren juga tak mau kalah, dia maju dan berhasil membegal satu Titan. Pasukan Survei Corps memang hebat, dengan cepat sudah membabat semua Titan. Tetapi mereka semua terkejut dengan fakta bahwa Ymir memiliki kekuatan Titan. Krista memberitahu Ymir bahwa nama aslinya adalah Historia. Dengan begini janji mereka sudah ditepati. Setelah berhasil menyelamatkan Krista dan yang lainnya, para pasukan Survei Corps mundur ke dinding Rose. Krista mencoba menjelaskan semuanya ke Hanji bahwa Ymir berada di pihak umat manusia. Hanji juga menanyakan tentang nama asli Krista. Historia Reis adalah nama asli Krista. Reis adalah nama keluarga bangsawan yang cukup terkenal di dalam dinding. Sementara itu Reiner masih sedikit syok karena hampir mati sebelumnya.
Ya wajar aja, Reiner ini sudah hampir mati 2 kali. Bertolt langsung mengingatkan Reiner tentang kampung halaman mereka. Itu membuat Reiner sedikit ceria. Tak lama setelah itu Hannes datang melapor bahwa dinding Rose sama sekali tak ada kerusakan. Sungguh keadaan yang membingungkan semua orang. Kemudian saat ingin pergi, Eren dipanggil oleh Reiner. Saat yang lain pada pergi, Reiner dan Bertolt berbicara ke Eren bahwa mereka yang 5 tahun yang lalu menghancurkan dinding dan memulai serangan ke umat manusia. Reiner mengungkapkan bahwa dia adalah Armor Titan dan Bertolt adalah Kolosal Titan. Di sini Eren sangat kebingungan dengan apa yang Reiner ucapkan. Saat Reiner bicara, tujuan mereka berdua adalah memastikan umat manusia musnah. Mikasa kebetulan mendengar hal tersebut. Reiner melanjutkan ucapannya, kalau kau mau ikut dengan kami tak akan menghancurkan dinding lagi. Eren malah tambah bingung dengan ucapan Reiner. Dari kejauhan Mikasa memandangi dengan wajah sangat menakutkan. Eren sejenak berpikir dan teringat tentang perbincangan sebelum mereka berangkat menyelamatkan Historia. Hanji sedang meneliti tentang latar belakang Annie. Berdasarkan laporan yang Hanji terima, ada 2 orang yang berasal dari daerah yang sama dengan Annie. Kedua orang itu adalah Reiner Braun dan Bertolt Hofer. Lalu berdasarkan formasi saat penyerangan Female Titan, Reiner juga sama berada di tempat yang sama saat Female Titan menyerang. Namun Eren masih tak percaya Reiner yang dia anggap sebagai kakak adalah seorang pengkhianat. Namun tiba-tiba Armin menggunakan otak cerdasnya. Armin ingat bahwa Reiner dulu hampir diremukan oleh Female Titan. Tetapi setelahnya Female Titan berlari ke arah Eren, Armin menemukan jawabannya, jadi Reiner lah yang menunjukkan posisi Eren waktu itu. Kemungkinan Reiner adalah pengkhianat. Hanji menyuruh merahasiakan ini, namun jika mereka bertindak mencurigakan segera lakukan tindakan. Kilas balik berakhir, Eren mencoba menyadarkan Reiner, mungkin saja dia hanya kelelahan sehingga bicaranya ngelantur. Reiner juga merasa dia telah ngelantur. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi sesaat. Entah kenapa Reiner seperti menunjukkan sosok aslinya. Luka di tangan kanan Reiner pulih dengan cepat. Seperti Eren yang memiliki kekuatan Titan, Reiner benar-benar sudah tak ragu lagi. Tetapi saat ingin mendekati Eren, Mikasa muncul dan langsung melibas Reiner dan Bertolt secara bersamaan. Namun Mikasa berhasil dihentikan oleh Reiner. Padahal Bertolt udah mau digorok sama Mikasa. Dari tubuh Reiner dan Bertolt muncul kilatan petir seperti Eren saat berubah. Petir menyambar Reiner dan Bertolt, lalu dentuman besar muncul. Terlihat sosok Reiner dan Bertolt yang ternyata adalah Kolosal Titan dan Armor Titan. Eren yang ditangkap oleh Reiner langsung membulatkan tekad. Kemudian Eren langsung berubah juga menjadi Titan. Sungguh hal yang sangat tak diduga-duga terjadi. Apa sebenarnya tujuan Reiner dan Bertolt sesungguhnya? Apakah hanya sebatas memusnahkan umat manusia? Atau ada tujuan lain? Mari kita lanjutkan saja ya. Pertarungan jarak dekat dengan para pengkhianat masa silam dimulai. Bertolt bertarung melawan para pasukan Survey Corps. Bertolt berhasil mendapatkan Ymir dan seorang prajurit. Lalu mereka dimakan oleh Bertolt. Di sini Kolosal Titan tak berubah penuh, hanya separuh saja berubahnya. Hanji langsung memimpin pasukan untuk bertempur melawan Kolosal Titan. Sesuai dengan laporan kalau Kolosal Titan sangat lambat. Namun baru ingin melibas tengkuknya, Kolosal Titan mengeluarkan uap panas dari tubuhnya, sehingga membuat pasukan Survey Corps mengalami luka bakar. Terpaksa harus mundur dulu untuk sementara. Di tempat Eren masih bertarung melawan Armor Titan, tetapi Eren masih kalah kuat jika dibandingkan oleh Armor Titan. Mikasa dari belakang masih mencoba melibasnya, namun karena Armor Titan sangat keras, pedang Mikasa tak bisa menembusnya. Eren dalam wujud Titannya merenung untuk sesaat. Eren mencoba bangkit dan langsung memukul Armor Titan. Tetapi Armor Titan membalasnya dengan sangat kuat, sehingga Eren terpental cukup jauh. Lalu ada kilas balik muncul di mana saat masih dalam pelatihan militer Eren sempat belajar sebuah teknik dari Annie. Namun tiba-tiba Reiner dibikin melayang oleh Mikasa. Terjadilah pertarungan antar dua gadis paling kuat, yaitu Mikasa dan Annie. Yus, kilas balik berakhir. Eren bangkit lagi untuk melawan Armor Titan. Sepertinya Eren mulai kehilangan kendali lagi. Tapi ternyata Eren hanya mempraktikkan gerakan yang ia pelajari dulu ketika melawan Annie saat pelatihan. Armor Titan sudah terpiting oleh Eren. Eren berhasil memutuskan tangan Armor Titan.
Kemudian Armin menyuruh Eren untuk jangan jauh-jauh dari dinding karena tujuan Reiner adalah menculik Eren. Eren pun menuruti perkataan Armin. Armor Titan tak mau melepaskan Eren begitu saja. Hanji memberi instruksi agar Eren memutuskan kaki Armor Titan, supaya Eren punya waktu untuk kabur. Namun dalam sekejap Armor Titan bergerak dengan sangat cepat, kemudian langsung menghantam Eren. Hanji dan para pasukan Survei Corps sedang berpikir cara melawan Armor Titan yang memiliki kulit sangat keras. Hanji berpikir bahwa ada beberapa titik yang tak ditutupi kulit keras. Eren merasa sulit menangkap kakinya memilih menghancurkan kepala Armor Titan. Mikasa juga ikut membantu dengan memotong belakang lutut Armor Titan. Eren merasa bisa menang dengan kekuatannya, tetapi Armor Titan tak diam saja, dia mencoba memberi perlawanan. Lalu Armor Titan berteriak seperti memanggil Titan. Tengkuk Armor Titan sudah mulai robek, tetapi di atas dinding ada sebuah keanehan terjadi. Jangan-jangan Titan yang dipanggil oleh Armor Titan adalah Kolosal Titan. Kolosal Titan langsung menjatuhkan tubuhnya tepat ke arah Eren dan Armor Titan. Padahal Eren sudah merasa bisa mengalahkan Armor Titan, tetapi karena Kolosal Titan menjatuhkan diri ke atas mereka sehingga terjadi yang ledakan sangat besar. Armin melihat bahwa Eren kalah oleh Armor Titan. Eren dibawa pergi oleh Armor Titan. Bertolt yang sudah keluar dari Kolosal Titan langsung memakai manuver gear dan membawa Ymir. Mereka berhasil melarikan diri. Sementara itu di distrik Trost, Komandan Pixis sedang molor karena habis minum. Lalu Erwin datang untuk menemui Pixis. Tak disangka Komandan Erwin juga membawa para pasukan militari polis. Seperti biasa para militari polis terlalu meremehkan para Titan. Levi pun menawarkan untuk ikut ekspedisi pasukan Survei Corps jika memang ingin melawan para Titan. Tetapi mereka terlalu cupu untuk ikut ekspedisi Survei Corps. Tak lama Sasha dan salah satu pasukan Garrison datang untuk melapor tentang pertarungan melawan Armor Titan dan Kolosal Titan. Kembali lagi ke tempat Armin dan yang lainnya, para pasukan Survei Corps banyak yang mengalami cedera karena ledakan Kolosal Titan. Mikasa juga ikut terluka dan sedang pingsan. Tak lama Mikasa tersadar. Mikasa langsung bertanya-tanya di mana Eren. Armin memberitahu bahwa Eren dan Ymir sudah dibawa oleh Reiner dan Bertolt. Terlebih lagi itu sudah terjadi 5 jam yang lalu. Tak ada yang melakukan pengejaran karena kuda berada di dalam dinding Rose. Tidak ada alat pengangkut di sini, jadi mau bagaimana lagi? Armin mencoba menjelaskan supaya Mikasa bisa mengerti. Mikasa bertanya ke Armin kenapa Eren selalu pergi jauh dari mereka. Armin hanya bisa menjawab mungkin itu sudah menjadi kebiasaan Eren. Hannes datang lalu memberi makanan ke Armin dan Mikasa. Kemudian Hannes mencoba memberi semangat ke mereka berdua. Hannes berkata tak pernah melihat Eren menang dalam pertarungan, tapi Hannes juga tak pernah melihatnya menyerah. Eren itu memiliki kegigihan yang kuat bahkan bisa membuat Hannes ketakutan. Walau dikalahkan berkali-kali, Eren pasti akan terus bangkit. Kalian berpikir Eren mau dibawa pergi begitu saja? Tentu saja tidak. Dia pasti akan melawan selama masih memiliki kekuatan. Kata-kata Hannes membuat Mikasa dan Armin kembali bersemangat kembali. Hannes juga akan ikut untuk menyelamatkan Eren. Tak lama Komandan Erwin datang dengan banyak pasukan. Hanji yang masih terluka mencoba memprediksi keberadaan Reiner dan Bertolt. Kemungkinan mereka sedang beristirahat di hutan pohon raksasa tak jauh dari dinding Rose. Jika kita berhasil mengejarnya sebelum malam maka kemungkinan menyelamatkan Eren masih bisa terwujud. Sementara itu di tempat lain, Eren tersadar di sebuah tempat. Tangan Eren juga sepertinya terpotong. Di hadapan Eren ada Reiner dan Bertolt. Sementara itu pasukan Survei Corps juga sudah memulai misi pengejaran untuk menyelamatkan Eren. Oke minasan, kita cukupkan dulu alur cerita Attack on Titan Season 2 Part 2 ini. Nanggung ya, tenang aja enggak lama kok. Nanti langsung dibuat kelanjutannya. Di part selanjutnya adalah klimaks alur cerita Attack on Titan Season 2. Ditunggu ya, jangan lupa like dan subscribe channel Wibu Akut. Sampai ketemu lagi, bye-bye.